Surahul An'am secara singkat. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat Nabi, kita yang hadir di siang hari ini akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ramadan Abdul Jabbar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau datang ke mimbar aja pakai sholawatan sampai malu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang terhormat para alim, ulama, para asatidz, ustazat, para guru yang sudah berkenan hadir di majelis ini, para bapak haji, mbahnya cuma satu, dua sama ini. Yang lainnya belum haji. Yang banyak ibu-ibu hajah. Nah, ini yang betul nih. Yang saya hormati ibu-ibu hajah, para tamu undangan, mobil khusus Nurul Hikmah, segenap staf kepengurusannya, segenap ibu-ibu majelis taklim se-Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan juga aparat pemerintahan daerah, RT RW, semuanya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan monggo silahkan sambil dinikmati. Nah, enggak apa, nyantai aja ya. Yang penting sholawatan dapat syafaat pulang kenyang. Nah, itu udah acaranya itu ya. Jangan sampai ada yang pulang dari sini ada yang belum dapat jatah es campur, jangan ya. Harus dapat semuanya. Kalau ada yang belum dapat, silakan lapor sama panitianya. Alhamdulillah, semuanya adalah karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa semakin dekat dengan Allah, bisa semakin cinta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegunaan nikmat yang Allah berikan itu adalah digunakan untuk hal-hal seperti ini, untuk semakin kita semangat beribadah, semangat berbuat baik, semangat bersolawat memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang kompak, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang masih ngunyah telan dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mantap. Nah, yang baca salawat berarti mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang enggak jawab salawat ditelan dulu makanya ya. Karena kalau
Bahasanya Nabi Muhammad itu orang yang pelit itu bukan orang yang nggak ngasih. Orang nggak ngasih mah memang pelit. Tapi yang lebih pelit itu adalah ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dengar tapi nggak jawab sholawat, tidak jawab sholawat. Itu kakeknya pelit. Nah, kakeknya skakar itu. Sekali lagi, saya ingin mendengar suara indah dari ibu-ibu sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Nah, lanjutkan makan lagi. Nah, nyantai saja. Karena sholawatannya udah luar biasa, waktunya full dengan sholawatan. Makanya man sholai alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, katanya Nabi Muhammad, yang bersolawat kepada saya satu kali doang akan dijawab oleh Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Makanya kalau bahasanya Habib Syekh itu, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, salah satu habaib ulama yang masyhur di Indonesia, yang termasuk mengenalkan sholawat secara umum di lingkungan masyarakat. Jadi bahkan sholawatannya Habib Syekh ini ngalang-ngalai konser, Coldplay lewat. Yang kemarin pernah nonton YouTube katanya war tiketnya Coldplay itu sampai ngantri-ngantri, Habib Syekh gak usah war tiket, semuanya berebut syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Woi, satu stadion full sholawatannya Habib Syekh itu. Bahasanya Habib Syekh, selain saya ngaji Al-Quran, ibadah yang paling saya sukai itu adalah baca sholawat. Karena bahkan kalau kita baca sholawatnya itu mungkin nggak terlalu lillahi ta'ala, bukan mungkin murni karena cinta Nabi Muhammad, ya karena ngumpul. Alhamdulillah ditung suara ini bagus. Gitu seumpamanya. Terus jadi vokal kebetulan ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala, sampai bilang ainnya ditekan, ain, ditunjukkan kefasihannya itu udah ada pamernya, ada apanya dan lain sebagainya. Itu kalau ibadah yang lainnya tuh nggak diterima. Ngaji Al-Quran ada unsur pamernya, hangus pahalanya. Sholat biar kelihatan kalau kita ini yang paling khusyuk, ada hangus pahalanya. Sedekah dikontenin, ini bapak, nah, viral kan ya, gitu-gitu ya, hangus pahalanya. Tapi kalau sholawatan niatnya pamer, niatnya apa dan lain sebagainya, masih didengar oleh Nabi, masih dijawab oleh Nabi, dan masih mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka dari itu saya sangat senang kalau di antara majelis taklim yang ada di Kepulauan Sula ini baku undang begitu. Yang satu nanti yang satu majelis ngundang majelis yang lain. Nah, di satu sisi nanti kita juga selain kita muji Nabi Muhammad, kita juga syiar dakwah fastabiqul khairat. Alhamdulillah di majelis saya bisa mengadakan seperti ini. Nah, gitu. Nanti yang di majelis lagi ngundang lagi begini. Nah, itu udah sangat luar biasa. Insya Allah pahalanya tetap ada. Alhamdulillah. Nah, ini singkat saja, mudah-mudahan nggak lama-lama lah ya. Ini temanya semangat meneladani akhlak Rasulullah, hidup pasti berkah. Mudah-mudahan tema ini bukan hanya berlangsung hanya untuk hari ini saja, tapi berlangsung sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena esensinya maulid itu selain kita juga menyanjung Nabi Muhammad, menapaki jejak kilas Nabi Muhammad, ada ilmu, ada poin, ada hal yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ini hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang hadis ini musalsal kepada Rasulullah Muhammad SAW, sahih, masyhur sebenarnya, cuman semakin bernilai karena hadis ini pun juga diajarkan pertama kali ketika para ulama pernah belajar di Sayyid
Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Habib Zain bin Sumaid Madinah, sampai nyambung ke Rasulullah, bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini sering saya sampaikan kalau di majelis Nurul Hikmah ini, karena esensi hidup itu ya ini, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang mempunyai watak belas kasih terhadap orang lain itu yarhamhumur rahman, dia pun juga akan disayangi oleh zat yang maha pengasih. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah semua yang ada di bumi, maka kamu pun juga akan disayangi oleh penduduk langit. Siapa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada salah satu umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, mempunyai sifat belas kasih terhadap lingkungannya, terhadap orang tuanya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap murid-muridnya, Allah akan menyayanginya dan Allah akan berfirman kepada semua malaikat-malaikat Allah, hei malaikat-malaikatku, di dunia itu ada seseorang yang bernama, contohnya siapa ini anaknya? Saya sendiri aja ya. Di dunia ini ada orang yang bernama Ramadan Abdul Jabbar. Sayangi penduduk langit, tolong sayangi Ramadan Abdul Jabbar. Wah, udah saya jalan kemana-mana udah santai sudah. Itu karena apa? Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan untuk senantiasa mempunyai sifat belas kasih dan punya sifat penyayang. Bahkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang usianya masih kecil, masih muda ketika itu, dan beliau itu bertugas yang senantiasa menemani Rasulullah, melayani Rasulullah, yang ikut bantu-bantu di rumahnya Nabi Muhammad, menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Sayyidina Anas bin Malik ini bahkan mengaku, punya testimoni, kalau ditanya kamu gimana kalau di rumahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Anas bin Malik bilang begini, loh saya kalau di rumah Nabi itu yang pernah dimarahi, boro-boro kong dimarahi kau bilang shh. Bilang gitu aja Nabi Muhammad yang pernah. Itu katanya Sayyidina Anas bin Malik, nggak pernah. Apalagi kong seumpamanya Sayyidina Anas bin Malik itu pernah melakukan sesuatu salah, Nabi Muhammad nggak pernah memarahi. Kenapa kong bikin kayak gini? Atau mungkin lupa melakukan sesuatu terus sama Nabi dimarah, nggak pernah. Sayyidina Anas bin Malik adalah yang membantu Nabi, pembantunya Nabi di rumah Nabi, nggak pernah. Apalagi sama anaknya, apalagi sama istrinya, sama keluarganya, wih nggak pernah dimarah. Karena bahasanya Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, dan saya Nabi Muhammad itu yang paling berbuat baik terhadap keluarganya. Sekarang coba disamakan dengan kita, kira-kira kalau udah di rumah ini udah sesuai nggak dengan teladannya Nabi? Anaknya dari kamar mandi basah-basah, bajunya basah, masuk rumah, masuk nonton TV, bajunya basah, dimarah sama orang, weh basah semuanya, kamu ikut ngepel. Yes. Iya kan? Itu suaminya pulang malam lagi. Ayo. Makanya suaminya botak. Ya, jadi seperti itu. Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau makan jarang sendirian, pasti ngajak temen. Ada orang lewat, Mas, mari makan.
Pak, mari makan gitu. Kalau kita ngundang orang, mari makan. Oh iya, siap makan. Aduh, datang beneran ternyata. Ternyata cuman buat basa-basi doang ternyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini seperti itu. Jadi perlu ya memahami teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap aspek kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ilmu, itu adalah teladan, adalah contoh, adalah rule, adalah aturan yang menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahasanya dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah teladan, contoh. Dan ini pun juga semakin berkurang di kehidupan kita dalam bermasyarakat, karena banyak di antara kita sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai pemimpin itu hanya bersikap sebagai orang yang menyuruh, bukan orang yang memberi contoh. Kalau Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, beliau pun juga melaksanakan. Makanya dikatakan uswah, contoh, teladan, karena beliau sendiri juga bikin. Gatong cuman bisa anak, main HP terus, pergi ngaji sana. Bapaknya main nge-game ini. TikTokan, nyetrol TikToknya. Keranjang kuning ya. Sudah di bank ya, sudah di take down sama pemerintah ya. Shopee berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ini sebenarnya saya sendiri juga merasa sangat malu untuk menyampaikan hal seperti ini, karena saya sendiri pun juga masih belajar, saya masih berusaha untuk minimal ada sedikit mungkin hal yang mungkin bisa kita tiru dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hal yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad. Cara beliau berdagang, cara beliau tidur, cara beliau ibadah, sholatnya Nabi. Nabi Muhammad itu healingnya sholat, kita healingnya ke waka. Wah, itu Nabi Muhammad itu kan gini, ya. Kalau bilang sama Bilal, saya ini lagi pusing ini, temani saya sholat dong, gitu. Jadi kalau tahajud itu antara dua, sahabat Bilal yang bangunin Nabi atau Nabi yang bangunin sahabat Bilal. Biar apa? Biar healing, curhatnya sama Allah. Biar apa? Nanti kalau pagi melaksanakan tugasnya sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai pemimpin, semangat lagi. Kita enggak ya. Tiket pesawat mana? Tiket pesawat. Traveloka mana? Traveloka. Ini healing ini. Jadi seperti itu. Sholatnya sebagai healing Nabi Muhammad SAW. Makannya Nabi, ya kan? Bagaimana bentuk tubuhnya Nabi? Badannya Nabi bagus, tinggi, badannya ramping, kekar. Jangan samakan dengan saya. Iya, zamannya Nabi itu kalau diceritakan oleh sahabat Nabi ini mengakui badannya orang yang hidup di zamannya Nabi, sahabat Nabi itu rata-rata perutnya itu seperti roti yang dicetak. Sudah tahu kan rotinya seperti roti apa kan? Kalau Ramadan rotinya cenderung ke roti ban. Makanya kenapa kok saya pakai sorban terus? Untuk menutupi perut saya. Bukan kok karena sunnah ini. Biar orang nggak lihat badan, lihat oh sorbannya bagus nih, nggak lihat perut saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terlalu banyak beneran. Kalau cuma modal ngisi ngaji sore ini, aduh nggak cukup. Saya sangnya jangan yang ini, kalau bisa yang merah, ya merah, dicat, cat merah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Cukup ya, cukup ya.
Udah kenyang toh? Pulang ya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi saya kembali mengingatkan ya, pelajari semua akhlak teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beneran cuma sedikit yang kita pelajari. Request lagu boleh? Boleh ya. Lagu kisah sang Rasul hafal gak sih? Abdullah nama ayahnya. Hafal? Hafal toh? Nah, oke, maksudnya Allah Muhammad. Rahatil aghyaru tashdu fi layalil maulidi. Lebih mengenal BTS. Ibu-ibu ada yang hafal ya? Kok ketawa-ketawa ini? Hah? Kenalkan akhlak Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Kenalkan akhlak Nabi kepada murid-murid kita. Teladani akhlaknya, praktekkan dan amalkan di kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita semakin barokah. Barokahnya meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Ramadan Abdul Jabar. Mudah-mudahan kesemua ilmu yang telah diberikan tadi bisa membawa berkah manfaat, khususnya bagi Bapak Ustadz Ramadan Abdul Jabar dan umumnya bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ansor Abdul Karim. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman tentang ilmu, betapa banyak rupiah yang digantung di sini, Bu. Ini kami mohon jangan sampai nanti enggak ada yang kebagian. Karena apa? Dalam suatu keterangan Kitab Minat Thalibin ini menerangkan barang siapa di situ ada uang, di situ dibacakan Maulid Rasul, dan nanti uang ini disimpan, dikumpulkan dengan uang-uang yang ada di dompetnya ibu-ibu, maka uang ini akan menjadi barokah. Dan insya Allah tidak akan kosong dompetnya. Jadi makanya jangan sampai nanti berebut nggak ada yang kebagian, semua harus kebagian.
Kalau bisa nanti ambil satu. Nah, insya Allah kalau satu cukup. Karena berapa tadi? Banyak Pak. Yang penting untuk jimat tuh ya, nanti uangnya disimpan, dikumpulkan dengan uang yang ada. Insya Allah barokah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya ma yanbaghi li jalalika ya dzil sultan. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqan wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya alladhi ya ma'ashina wa aslih akhiratana alladhi ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana al-batila batila warzuqna sidinaba. Allahumma inna nas'aluka fawza indal qada'i wa manazil asyhada'i. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa al-khair wal Qur'an wal ibadah wa la salika maqbula wa rizqan wasi'an barakan katsiratan min khazaini rizqika bi ghairi minnati makhluqin maghfiratika wa karamika ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina wal ifaf. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma bin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi